Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pindah ke bab berikutnya, bab 4, yaitu sistem peredaran darah. Nah, nanti di peredaran darah kita akan belajar tentang komponen darah, fungsi darah, terus tentang pembuluh darah, jantung, penggolongan darah, dan sistem peredaran darah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas komponen, fungsi darah, dan penggolongan darah. Oke, fungsi darah yang pertama mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Oke ya, jadi kita bahas darah dulu ya. Nah, darah ini terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah terdiri atas 92% air, zat organik, glukosa, asam amino, galaktosa, enzim, asam urat, lemak, dan urea. Garam anorganik terutama NaCl. Nah, di plasma darah ada yang namanya protein yang larut dalam darah atau yang disebut juga dengan protein darah yang terdiri atas albumin, globulin, dan protein pembentuk darah. Oke, jadi albumin ini fungsinya untuk menahan tekanan dalam darah ya, sedangkan globulin ini nanti berperan dalam imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, ada juga protein yang tidak mengandung protein penggumpal darah, misalkan fibrinogen dan protombin, atau yang disebut juga dengan serum. Nah, nanti fibrinogen dan protombin ini nanti berperan dalam mekanisme pembekuan darah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu ada macam-macam ya, ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih, leukosit, ada keping darah atau trombosit. Nah, sel darah merah atau eritrosit berbentuk bikonkav, yaitu bentuk cakram dengan bagian tengah agak gepeng. Bisa kalian lihat sendiri dari gambarnya ya. Terus setiap butir darah mengandung Hb atau hemoglobin. Hemoglobin berfungsi membantu eritrosit mengikat oksigen atau O2. Nah, tadi kalian mungkin tahu ya, fungsi darah itu untuk mengikat oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini fungsi sel darah merah ya, karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk membantu mengikat oksigen. Nah, selanjutnya jumlah eritrosit bervariasi tergantung jenis kelamin, usia, ketinggian tempat, dan tinggal seorang. Oke, jadi jumlah eritrosit ini tergantung dari jenis kelamin. Misalkan laki-laki dan perempuan itu akan cenderung lebih banyak jumlah eritrosit lebih banyak laki-laki dibanding perempuan ya. Terus usia juga mempengaruhi ya jumlah eritrosit. Semakin tua seseorang, berarti produksi eritrositnya juga akan semakin menurun gitu ya. Terus ada juga ketinggian tempat tinggal seseorang. Jadi seseorang yang tinggal di pegunungan itu akan memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tinggal di daratan yang rendah. Nah, dalam waktu 1 menit 5 liter darah di pompa jantung dapat melepaskan lebih kurang 250 ml. Oke, selanjutnya kita ke sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini merupakan sel fagosit, artinya jika ada bibit penyakit seperti bakteri, maka leukosit akan memakannya. Terdapat 6 jenis leukosit dalam darah. Oke, leukosit yang memiliki granula disebut granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan leukosit yang tidak bergranula atau agranulosit yaitu limfosit dan monosit. Nah, leukosit dapat membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi yang masuk. Oke, jadi fungsi darah putih ini sebagai kekebalan tubuh ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri macam-macam sel darah putih ya, ada neutrofil, ada monosit, neutrofil, eosinofil, dan limfosit. Nah, selanjutnya ke keping darah atau trombosit. Darah memiliki bentuk tidak teratur, tidak berinti, berukuran kecil. Jumlah keping darah 150.000 sampai 400.000 per milimeter darah. Fungsi trombosit sebagai sistem pertahanan, yaitu untuk mengaktifkan mekanisme pembekuan darah ya. Jadi si trombosit ini nanti fungsinya ya untuk dalam pembekuan darah ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini ada mekanisme pembekuan darah. Nah, jadi ketika kalian terjadi luka, trombosit yang pecah akan mengeluarkan
enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini dia berfungsi untuk mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Nah, trombin sendiri nanti akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang akan membentuk sumbatan pada luka ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya penggolongan darah sistem ABO. Nah, sistem penggolongan darah ABO ini atau ABO ini ditemukan oleh Karl-Heinz Steiner ya. Pada sistem ABO, golongan darahnya ditentukan oleh aglutinogen dan aglutinin. Oke, jadi aglutinogen itu adalah jenis protein yang dapat menggumpal atau aglutinasi dan terdapat pada eritrosit, sedangkan aglutinin adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Aglutinin terdapat pada plasma darah. Oke, jadi aglutinin ini yang menentukan golongan darah seseorang. Misalkan kalau darah seorang itu memiliki aglutinogen A, berarti dia memiliki golongan darah A gitu ya. Adanya di eritrosit, sedangkan aglutinin atau antibodi adanya di plasma darah ya. Nah, aglutinogen maupun aglutinin terbagi menjadi dua jenis. Aglutinogen terbagi menjadi aglutinogen A dan aglutinogen B, sedangkan aglutinin terbagi menjadi alfa dan beta. Ya, jadi aglutinin alfa menggumpalkan aglutinogen A dan aglutinin B menggumpalkan B. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri tabel golongan darah ya. Jadi yang sudah Ibu bilang tadi, kalau misalkan orang yang memiliki golongan darah A itu dia memiliki aglutinogen A dan memiliki aglutinin B dalam aglutinin anti B dalam plasma darahnya ya. Oke, selanjutnya golongan darah B memiliki aglutinogen B dan memiliki aglutinin alfa ya. Oke, jadi sama aja dengan kayak gini ya. Jadi jika dalam darah seseorang tidak terdapat aglutinogen A, maka dalam plasma darah itu akan membentuk antibodi yang dikenal dengan aglutinin anti A. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan di dalam darah seorang tidak memiliki aglutinogen B, maka si plasma darahnya itu akan membentuk antibodi atau akan membentuk aglutinin B. Oke ya. Untuk mengetahui golongan darah seseorang bisa dilakukan uji sebagai berikut. Jadi jika darah seseorang yang dicampur dengan serum aglutinin A itu mengalami penggumpalan, maka kemungkinan golongan darah orang tersebut adalah A atau AB. Tapi jika darah tidak menggumpal, kemungkinan orang tersebut memiliki golongan darah B atau O. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya penggolongan darah sistem resus. Tadi kan penggolongan darah sistem ABO ya, sekarang dalam sistem resus. Golongan darah sistem resus didasarkan atas ada tidaknya aglutinogen resus RH yang juga disebut faktor resus. Seseorang yang memiliki faktor RH di dalam sel darah merahnya disebut bergolongan darah RH positif, sedangkan orang yang tidak memiliki faktor RH di dalam sel darah merahnya itu disebut RH negatif ya. Jadi sebenarnya sistem resus ini tidak terlalu berpengaruh dalam transfusi darah ya, tapi ini akan menjadi berbahaya ketika seorang suami dan istri memiliki RH yang berbeda. Nah, itu akan berakibat pada janin yang dikandung oleh ibunya ya. Kalau misalkan ibunya memiliki RH positif dan ayahnya memiliki RH negatif, terus anaknya itu memiliki RH yang sama seperti ayahnya, RH negatif, yang terjadi adalah si darah merah resus si anak ini akan keluar ke plasenta ibu dan merusak plasenta gitu. Nah, ini terjadi ketika bayi sebelum atau sudah dilahirkan ya. Jadi ketika
si ibu ini hamil anak kedua. Nah tadi kan yang pada kehamilan pertama ini kan si RH si bayi ini merusak plasenta kan. Nah karena si RH bayi merusak plasenta, yang terjadi apa? Ibu akan membentuk antibodi RH negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu dan anaknya memiliki RH yang berbeda, yang terjadi apa? Nanti si ibu akan membentuk antibodi si anak gitu ya. Jadi pada saat dia memiliki anak yang kedua, yang terjadi adalah si sel darah merah ibu, antibodi ibu itu akan merusak, kebalikannya ya, akan merusak plasenta anak gitu. Jadi yang terjadi apa? Si anak itu bisa mengalami anemia berat, bahkan bisa sampai kematian gitu ya. Itu yang berbahaya. Oke, selanjutnya transfusi darah. Mungkin kalian sudah sering banget ya tahu ya, ada resipien universal, ada donor universal ya. Kayak bisa kalian lihat di tabel ini, jika seorang memiliki golongan darah A, ditransfer atau didonor dengan golongan darah A, maka yang terjadi tidak menggumpal ya, atau cocok ya. Nah ketika seorang memiliki golongan darah A ditransfusi golongan darah B, yang terjadi menggumpal karena ya tidak cocok ya golongan darahnya. Bisa kalian lihat sendiri ya di sini, dan selanjutnya juga sama seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita hari ini. Jika ada yang kurang, jika ada yang masih ada yang tidak paham atau yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau boleh tanya langsung ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.